هذه الحوليات وهذه العوادات مرات وكرات، ونحن وإياكم في أتم الصحات وأتم العافيات ببركة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيد السادات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Mukhtar memulai ceramahnya dengan mengawali puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menyempurnakan kenikmatan-kenikmatannya dengan kebaikan-kebaikan, dan dengan keberkahan salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka akan terkabullah doa-doa yang kita panjatkan. Dan dengan keberkahan dari para khalifah beliau, pengganti-pengganti beliau dari pewaris para Nabi Muhammad, berupa orang-orang yang soleh yang mengamalkan ilmunya, maka kita akan menjadi aman dari mara bahaya yang akan turun dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dengan keberkahan dari Syekh Muhammad Saleh yang kita hauli pada hari ini, maka kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga beliau termasuk penghuni dari surga-surga Allah Subhanahu wa taala, berada di surga al-'iliyyin bersama para syuhada, bersama para salihin, bersama para shadiqin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kita pada bulan-bulan Ramadan, kemudian kita bisa menghadapi bulan-bulan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala bisa mengulangi kita menghadapi bulan tersebut berkali-kali dan terus-menerus. Alhamdulillah alladzi waffaqana wa iyyakum li siyam Ramadan, wa hadhihi ni'mah min Allah Subhanahu wa ta'ala. فالإنسان الذي يعبد الرحمن هو يبقى على استقامته على طاعة الرحمن في رمضان وفي غير رمضان. ومن كان يعبد رمضان فإن رمضان قد رحل، وأما رب رمضان فهو يفيض علينا بالرحمات والبركات ما دمنا قائمين على طاعته، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله لا يمل أي يفيض عليكم الرحمات والبركات والعطيات حتى تملوا. ما دمتم مستمرين في طاعته فرحمته مسدولة ومسؤولة عليكم حتى تملوا، فإذا انقطعتم عن الأعمال الصالحات انقطعت عنكم البركات والرحمات. والله يوفقنا وإياكم للطاعات على ممر الأوقات في سائر الأوقات بجاه النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سيد السادات. Alhamdulillah, kita telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa melewati puasa pada bulan Ramadan. Karena seorang manusia bisa melakukan amal-amal soleh di bulan Ramadan itu karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia bisa istiqomah di dalam menjalankan ketaatan-ketaatannya di bulan Ramadan dan bulan-bulan setelah bulan Ramadan. Karena seseorang yang menyembah bulan Ramadan, melakukan ketaatan hanya di bulan Ramadan, maka ia hanya akan bisa melakukan amal-amal tersebut di bulan Ramadan. Tapi barang siapa yang menyembah, yang taat kepada Allah, melakukan amal-amal soleh di bulan Ramadan karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan dan taufiknya untuk bisa melakukan amal-amal soleh di bulan-bulan berikutnya. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merasa bosan memberikan pemberiannya selama seseorang hamba selalu bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal tersebut
kalau seseorang hamba merasa bosan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah juga akan bosan dengan seseorang hamba tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk bisa melakukan ketaatan kepada Allah berkat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. الأعمال الصالحات يوفق الله سبحانه وتعالى لها من أحبه من العباد، فمن أراد الاستقامة على الأعمال الصالحات وحفظ العلوم النافعات فليواظب على هذه الدعوة بعد كل صلاة من الصلوات الخمس، وهي اللهم اغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية وحققني بالاستقامة. Maka barang siapa yang menginginkan untuk bisa mendapatkan keistiqomahan di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa menghafalkan tentang ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang tersebut hendaknya melazimkan sebuah doa yang dilantunkan setiap kali setelah menjalankan sholat 5 waktu, yaitu Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah wa haqiqni bil istiqamah. Allah subhanahu wa ta'ala la tanfa'u at-ta'ah wa la tadurruhu al-ma'siyah, innama alladhi yantafa bit-ta'ah al-muti', tanfa'ak wa tanfa' awladak wa dhurriyyatak min ba'dik, wal ma'siyah tadurruk wa tadur awladak wa dhurriyyatak min ba'dik. Kana sayyidina Sa'id ibn al-Musayyib at-tabi'i al-jalil kana يشق على نفسه بالمجاهدات والعبادات، فرأى فيه ولده يقول يا أبا لقد شغلت على نفسك في المجاهدات والعبادات، فقال له من أجلك يا ولدي، لأنني قد علمت أن الله يحفظ لاستقامتي في طاعته والدوام عليها بحفظ أولادي وذريتي من بعدي، من أجلك أستقيم على طاعة الله حتى يحفظ الله لي العمل الصالح في ذريتي من بعدي. Kita perlu ketahui bahwasanya ketaatan dan ibadah yang kita lakukan itu tidak bermanfaat dan tidak kembali sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kemaksiatan yang setiap kali kita lakukan itu sama sekali tidak memberikan bahaya sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketaatan yang kita lakukan selama kita hidup itu akan kembali kepada diri kita masing-masing, kepada anak-anak kita, kepada anak turun kita, cucu-cucu kita semua. Begitu juga kemaksiatan yang kita lakukan sama sekali tidak membahayakan kepada Allah, tapi akan membahayakan diri kita, akan membahayakan kepada anak turun kita. Maka ada sebuah kisah yaitu dari sahabat Sa'id bin Musayyib. Beliau sangat semangat di dalam melakukan ibadah. Beliau sangat berat ketika melakukan ibadah. Ibadah yang beliau lakukan begitu terus-menerus sampai melelahkan, menjadikan beliau payah. Maka ketika putra beliau melihat beliau begitu bekerja kerasnya di dalam ibadahnya, maka beliau berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, kenapa engkau memaksakan dirimu untuk melakukan ibadah sampai seperti ini? Maka apa jawab abahnya, yaitu sahabat Sa'id bin Musayyib? Beliau menjawab, apa yang aku lakukan dari ibadah-ibadahku ini, apa yang aku istiqomahkan dan memberatkan aku di dalam ibadah-ibadahku ini adalah untukmu, wahai anakku. Karena istiqomah yang aku lakukan di dalam ibadah ini, beratnya aku dalam melakukan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala ini akan kembali kepada engkau, kepada anak-anakku. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menjaga keistiqomahan seseorang di
hingga kepada orang tua, kepada anaknya, dan kepada anak cucunya. Maka dengan keistiqomahan tersebut akan menjadikan anak kita, anak cucu kita akan melakukan ketaatan sama persis dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu. هكذا كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يحثنا دائما على التقوى المصحوب بالخلق الحسن. فمن أوتي نصيبه من تقوى الله والخلق الحسن فقد حيز له خير الدنيا وخير الآخرة. فلا بركة في علم لا يصحبه خلق حسن، لا بركة في عبادة لا يصحبها خلق حسن. إنما البركة في المال، في العلم، في الجاه، إذا صحبه الخلق الحسن. فقد روي عن جد الحسن محمد أن أحسن الحسن الخلق الحسن. فكيف يكون منك الخلق الحسن؟ بأن تكف أذاك عن الناس وتتحمل الأذى من الناس وتبذل الندى للناس. فقد قال سيد الناس إن أحب الناس لرب الناس أنفعهم للناس. Begitulah apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW kepada kita sebagai umatnya. Nabi Muhammad SAW selalu menganjurkan kepada umatnya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang barang siapa yang mendapatkan bagian dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka berarti dia telah mendapatkan, telah meraih semua kebaikan di dunia dan akhirat. Jadi siapa saja yang sudah mendapatkan bagian dari ketakwaan yang dilakukan oleh seseorang, maka berarti dia telah mendapatkan seluruh kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Maka tidak ada sebuah ilmu yang bermanfaat, tidak ada sebuah keberkahan dari harta benda yang kita miliki kecuali disertai dengan khuluqul hasanin, dengan sebuah perilaku yang baik, dengan adab tata krama yang baik. Maka tidak ada kebaikan kecuali disertai dengan perilaku yang baik, dengan adab yang baik, yaitu dengan mencegah sebuah hal-hal yang menyakitkan kepada orang lain. Kita tidak boleh melakukan hal-hal buruk kepada orang lain. Begitu juga sehingga dikatakan bahwasanya orang yang paling dicintai, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain, bukan orang yang mencelakai orang lain, bukan orang yang menyakiti hati orang lain, tapi yang paling bermanfaat kepada orang lain. النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أرسله الله لناس قلوبهم أقسى من الحجارة. بماذا لانت تلك القلوب القاسية؟ عندما رأوا الخلق الحسن من جد الحسن محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقد كان ذات مرة يمشي إلى جهة السوق ليتفقد أحوال أصحابه في بيعهم وشرائهم، يعلمهم أمور الدنيا وأمور الدين حتى لا يرتكبوا معاملات فاسدة، لأنه ارتكاب المعاملات الفاسدة حرام، كما أن تعاطي العبادات الفاسدة حرام. فهو يمشي في طريقه وجد بنت صغيرة تبكي، توقف وجلس إليها: ما يبكيك يا ولد؟ فقال: أعطوني أهلي 4 دراهم لأشتري بها حاجة فأضعتها وأخاف أن أرجع إلى البيت فيضربوني أهلي. فأعطاها 4 دراهم وقال لها: خذي هذه 4 دراهم واذهبي واقضي حاجتك وارجعي إلى أهلك. من اليوم إذا رأى طفل يبكي وهو على سيارته أو على دراجته، هل يوقف الدراجة أو السيارة؟ ولو رأى حتى
يتأذى من الشمس أو يتأذى من الألم لم يرحمه. فلهذا نزل البلاء لما رفعت الرحمة من القلوب. قال الحبيب المحبوب محمد: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. Kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW diutus kepada umatnya, kepada seluruh manusia. Untuk seluruh manusia, itulah Rasulullah SAW diutus kepada seluruh umat manusia. Bahkan bukan hanya kepada manusia saja, tapi kepada semua makhluk yang ada di alam semesta ini. Bahkan kepada batu dan pepohonan pun mereka akan tunduk kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka bagaimana dengan hati manusia? Sebuah hati yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam diri manusia, apakah tidak bisa terkena dengan rahmat kasih sayangnya Nabi Muhammad dengan diutusnya beliau oleh Allah Subhanahu wa taala? Sehingga ada sebuah cerita, suatu hari Rasulullah berjalan menuju ke pasar untuk memenuhi kebutuhannya, untuk membeli kebutuhan-kebutuhannya. Yang mana Nabi Muhammad ini memang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan kepada manusia baik urusan duniawi ataupun urusan ukhrawi. Sehingga suatu ketika beliau berjalan menuju ke pasar, beliau menemui ada seorang anak kecil perempuan yang menangis terseduh-seduh. Maka Rasulullah datang kepada anak perempuan tersebut sambil bertanya, "Apa yang membuat engkau menangis, wahai anak kecil?" Maka anak kecil tersebut menjawabnya bahwa dia diperintahkan oleh orang tuanya untuk membeli kebutuhan dengan membawa uang 4 dirham. Dan sebelum kebutuhannya tersebut dibelikan, ternyata uang 4 dirham tersebut hilang. Maka Rasulullah menggantikan 4 dirham yang dihilangkan oleh anak kecil tersebut dengan uang Rasulullah SAW dan memberi kebutuhan-kebutuhannya sehingga keluarganya tidak memarahi seorang anak kecil tersebut. Tapi di kehidupan realita kita, apa yang kita lakukan seandainya kita mendapati ada seorang anak kecil yang menangis, yang ada di tengah jalan, yang berada di sebuah keadaan yang panas, padahal apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah seperti kisah yang tadi. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama." Maka berbelas kasihanlah kepada orang-orang yang ada di bumi, makhluk-makhluk yang ada di bumi, maka engkau akan dimuliakan, akan diberikan belas kasih makhluk-makhluk yang ada di langit. وهناك عبادة علمنا إياها النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي من أفضل العبادات، وهي قد أهملها كثير من الناس في هذا الزمان ولم يبالوا بها، وهي جبر الخواطر. ما تعبد الله بشيء أفضل من جبر الخواطر. لجبر خاطر مسلم أفضل من بناء الكعبة، ولكسر خاطر مسلم أشد عند الله من هدم الكعبة. هذه أخلاق المسلمين الذي علمنا إياها النبي محمد سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وآله وسلم. Maka ada sebuah ibadah yang ibadah tersebut paling bagusnya ibadah yang dilakukan oleh manusia.
Tapi ibadah tersebut banyak dilalaikan oleh banyak manusia. Bahkan mereka tidak memperhatikan ibadah ini. Ibadah yang bernilai besar, tapi ditinggalkan oleh banyak orang. Apa itu ibadah tersebut? Ibadah tersebut adalah jabrul khawatir. Apa itu jabrul khawatir? Yaitu menambal kesedihan-kesedihan orang. Artinya orang tersebut suka untuk menghibur seseorang. Jadi menghibur manusia dalam keadaan susah kita dengan jabrul khawatir. Apa yang kita lakukan itu hanya sebagai pelipur dari larangannya seseorang, pelipur dari rasa sakit hatinya seseorang. Maka dikatakan bahwasanya jabrul khawatir atau menghibur seseorang yang dalam keadaan susah itu adalah lebih afdol daripada membangun Ka'bah. Dan barang siapa yang tidak suka untuk melakukannya, tidak melakukan jabrul khawatir tersebut, maka seakan-akan orang tersebut sama dengan menghancurkan Ka'bah. Orang yang tidak suka jabrul khawatir, yang tidak suka menyenangkan orang, hati orang, maka seakan-akan dia telah menghancurkan Ka'bah. جاءت امرأة والنبي محمد صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه، قالت يا رسول الله إني إليك حاجة. فقال الصحابة يا رسول إن هذه امرأة معروفة في المدينة عقلها ناقص اتركها. فقام النبي محمد إليها وينظر في حاجتها في الشمس، فقال ما حاجتك؟ فجلست تمكث وتنظر في وجه النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم تقول له لقد قضيت حاجتي. كأن حاجتها هو التأمل والنظر في وجه النبي محمد. لشدة تعلقها بالنبي محمد ظنها الناس أن عقلها ناقص، لكنها هامت في محبة سيد الناس محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي خصه الله بجبر خواطر الناس. Suatu ketika ada seorang perempuan yang waktu itu Rasulullah sedang duduk bersama para sahabatnya, dikelilingi oleh para sahabatnya. Kemudian datanglah seorang perempuan di kerumunan majelis Rasulullah SAW. Kemudian para sahabat mengetahui kedatangan perempuan tersebut. Para sahabat berkata kepada Rasulullah bahwasanya perempuan yang datang ini adalah perempuan yang akalnya tidak normal, karena terlihat seorang perempuan tersebut seperti melamun, seperti memiliki sebuah hajat, seakan-akan dia tidak memiliki akal yang sempurna. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika mendapati seorang perempuan tersebut yang dikira oleh para sahabat mereka dia perempuan tersebut adalah orang yang tidak normal, maka Rasulullah berdiri menuju kepada seorang perempuan tersebut seakan ingin mendatangi kebutuhan atau memberikan kebutuhan atau menunaikan apa yang dibutuhkan oleh si perempuan tersebut. Maka ketika Rasulullah menuju perempuan tersebut, ternyata seorang perempuan tersebut tersenyum, gembira, memiliki perasaan yang senang, dan ternyata keinginan dari seorang perempuan yang perempuan tersebut seakan melamun seperti orang yang tidak normal, ternyata keinginan dari seorang perempuan tersebut seakan-akan hanya satu, yaitu ingin memandang wajah baginda Nabi Muhammad SAW. Maka perempuan tersebut yang seakan-akan memiliki akal yang tidak sempurna tersebut mengatakan, wahai Rasulullah, engkau telah memenuhi apa yang aku inginkan. Maka para sahabat baru mengetahui apa yang diinginkan oleh perempuan tersebut, sehingga menjadikan dia dikatakan orang-orang dia adalah seorang yang kurang normal akalnya. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه طعام ينادي أصحابه فيأكل معهم ولا يأكل منفردا. جاءه أحد بإناء فيه عنب
فصار يأكل منه النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولم يدعو إلى ذلك الطعام وأصحابه، فتعجب الصحابة حتى فرغ من العنب فقال له، والرجل ينظر إلى النبي عندما يأكل ذلك العنب الذي أهدى له. فلما ذهب الرجل قال: يا رسول الله، لماذا لم تدعنا إلى ذلك العنب؟ فقال: نعم، إن هذا العنب حاضر، فلو أطعمتكم إياه لذممتم العنب ولا انكسر خاطر ذلك الرجل، لكن أكلته وهو حامض لأني رأيته ينظر إلي وأنا آكل وهو فرحان، فأردت أن أجبر خاطره فأكله وهو حامض ولم يعطي أحد من أصحابي حتى لا ينكسر خاطر ذلك الرجل. هكذا خلق النبي محمد في جبر الخواطر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلهذا ندبنا إلى هذه العبادة العظيمة التي هي من أعظم العبادات المقربات لرب البريات سبحانه وتعالى. Kemudian jabrul khawatir ini menyenangkan hati orang lain ini dicontohkan lagi oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika ada seseorang yang datang sowan di hadapan baginda Nabi Muhammad SAW, yang kebiasaannya Nabi Muhammad ketika memiliki sebuah makanan, maka Nabi Muhammad pasti akan memanggil para sahabatnya untuk makan bersama. Tapi suatu waktu tersebut datang seorang kepada baginda Nabi dengan membawa sebuah anggur, diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad mulai memakan anggur tersebut dan sama sekali tidak menawari para sahabat, tidak memanggil seorang sahabat pun untuk makan bersama. Para sahabat pun keheranan. Maka para sahabat menunggu panggilan Nabi Muhammad untuk memakan bersama anggur tersebut. Dimakanlah satu persatu oleh baginda Nabi Muhammad. Tersenyum dengan senyum beliau di hadapan orang yang memberikan anggur tersebut. Maka satu persatu anggur tersebut dimakan oleh baginda Nabi Muhammad dengan keadaan senyum, dengan rasa senangnya yang diperlihatkan kepada pemberi anggur tersebut. Maka pemberi anggur tersebut senang, merasakan kepuasan atas kebaikan yang dilakukan kepada baginda Nabi Muhammad. Maka pergilah seseorang pemberi anggur tersebut. Sahabat pun bertanya, keheranan, wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak memanggil kita untuk makan bersama anggur tersebut? Maka dijawab oleh Rasulullah, ketahuilah para sahabat itu bahwasanya anggur yang diberikan kepadamu ini rasanya sangat pahit sekali. Yang kalau seandainya anggur tersebut aku berikan kepada kalian, maka kalian akan merasakan anggur itu lucut, dan orang yang memberikan anggur ini akan merasa sakit hatinya karena anggur yang diberikan tidak sesuai dengan keinginannya. Maka para sahabat pun baru tahu bahwasanya menjaga hati seseorang dengan menjadikannya tetap senang itu adalah sebuah ibadah yang sangat utama. Maka sudah pastinya bahwasanya jabrul khawatir adalah menjadi sebuah ibadah yang termasuk ibadah yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang bisa mendekatkan diri kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. والله يوفقنا وإياكم للطاعات ويجنبنا جميع المعاصي والمخالفات ويجعلنا موفقين لجبر الخواطر وموفقين لكل خصلة ترضي الرحمن ويبعدنا عن كل ما يسقط عنا الرحمن ويحفظنا وإياكم من وساوس الشيطان ويشرح صدورنا بالقرآن ويعيد علينا وعليكم رمضان مرات وكرات ونحن وإياكم في أتم الصحات والعافيات وتعود هذه الحولية علينا وعليكم البركات
على أهلنا وعلى أولادنا وعلى سائر أحبابنا. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya, memberikan pertolongannya untuk selalu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu diiringi dengan rahmat beliau sehingga kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita, taufik kepada kita, rahmat kepada kita agar bisa mengulangi Ramadan di tahun-tahun ke depannya. اللهم يا من فجر الخير عليه، اللهم انا نبات نعمتك فلا تجعلنا حصاد نعمتك، اللهم اسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره يا مالك الدنيا والاخره. اللهم اشف الامه عن الامه، اللهم اشف الامه والقربى، اللهم انصر اخواننا المجاهدين في غزه وفي فلسطين وفي اليمن وفي سائر بلاد الاسلام والمسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. فرج على المسلمين واقض دين المدينين وعافنا والمسلمين وانصرنا والمسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. اكتب لنا في حزبك المفلحين المنجحين البارين الناعمين المستبشرين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد النبي وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.